Pemirsa RRI dimanapun Anda berada, saya Zulkarnain Wijaya saat ini sedang berada di Gedung Lambertus Jitmau yang berada persis di depan kantor Gubernur Papua Barat Daya. Hari ini, Sabtu 21 Juni 2025, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Papua Barat menggelar talk show dengan tema Rising in Harmony, mengemas pesona menjaga Papua. Seperti apa saja pembahasannya? Ikuti perjalanan kru kali ini bersama saya, Zulkarnain Wijaya. Ya, kita inginnya itu terkait dengan kegiatan TCF itu kan sebenarnya kita ingin mendorong pengembangan UMKM baik di Provinsi Papua Barat maupun Papua Barat Daya, dan di dalamnya itu juga kita ingin mendorong kegiatan ekoturism juga terkait dengan pengembangan dua sektor ini. Harapan kita ke depannya itu bisa harmoni dengan yang ada, istilahnya itu kayak kita biasanya orang ngomong lokal, tradisi lokal yang ada di daerah gitu. Jadi agar ketika kita mendorong kedua sektor ini ke depannya bisa ramah dengan lingkungan maupun sustainability pertumbuhannya itu yang berkelanjutan gitu. Apa pesan utama yang disampaikan oleh Bank Indonesia Pak terkait talk show yang diselenggarakan tadi? Talk show yang tadi ya? Iya. Tadi talk show-nya itu kita pesan utamanya ya agar kita semua pihak itu bisa aware dengan potensi yang ada di kita, dan kita coba dorong ke depannya terus, dan harapannya itu pertumbuhan dari ekoturism itu bisa berkelanjutan dan tidak sampai merusak alam yang ada di kita. Terakhir Pak, bagaimana integrasi talk show tersebut dengan program strategis Torang Creative and Ecotourism Festival 2025? Sebenarnya talk show itu kan salah satu side event dari kegiatan TCF itu secara keseluruhan. Karena TCF kita itu kan salah satunya kan mengangkat isu terkait dengan ekoturism. Jadi talk show ini dalam rangka untuk bagian dari TCF itu sendiri. Harapan kita nanti turisme kita yang ada di Papua Barat maupun Papua Barat Daya itu lebih ramah lingkungan, karena kan yang kita jual di sini di Papua Barat maupun Papua Barat Daya itu kan lebih ke alam ya, karena pariwisata kita alam dan budaya juga. Jadi sehingga nanti ke depannya ekoturisme kita itu bisa harmoni dengan alam maupun dengan budaya yang ada di Papua. Pak, di talk show tadi kan ada 3 narasumber itu Pak. Alasan untuk pemilihannya dari pemerintah, dari influencer, sama dari yayasan tadi. Apa saja latar belakang pemilihan? Kan kita melihat bahwa ketiga pihak tersebut ini sangat-sangat mempengaruhi pengembangan dari ekoturisme yang ada di kita. Kalau pemerintah kan dari sisi kebijakan ya, terus kalau misalnya satu lagi yang dari NGO itu, itu kan yayasan lebih ke arah bagaimana dia kalau NGO itu kan lebih observe ya, atau lebih mengawasi gitu loh, supaya pemanfaatan alamnya itu jangan sampai merusak alam. Sementara kalau misalnya influencer itu lebih ke arah bagaimana kita mempromosikan ekoturismnya kita. Jadi sebenarnya itu saling berkesinambungan. Kita mau memperkenalkan tentu kita butuh promosi dari influencer, tapi kita juga ketika kita mau elaborasi tentu kita butuh kebijakan-kebijakan, jangan sampai pengembangan ekoturisme kita itu
tidak sesuai dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dan terakhir itu kan butuh yang namanya pengontrol gitu dari NGO atau yayasan supaya ekoturisme kita benar-benar tetap bisa dikembangkan sesuai, tapi tidak merusak alam yang ada di kita, sehingga bisa kita dorong pengembangan secara kontinu atau berkelanjutan. Jadi kita berharap event-event seperti ini sebenarnya semacam event inaugurasi atau wisuda bagi pelaku-pelaku usaha ekowisata di Papua Barat Daya ya, dan juga UMKM. Jadi pengembangan ekowisata, pengembangan UMKM di Papua Barat Daya menjadi salah satu hal yang penting karena itu langsung menyentuh langsung ke masyarakat atau orang lokal di Papua Barat Daya gitu ya. Pelaku-pelaku usaha ekowisata itu adalah orang-orang lokal yang ada di Kabupaten Sorong, ada di Tamro, di Maibra, di Raja Ampat, di Solo Selatan. Jadi mereka semua adalah pelaku usaha ekowisata. Nah, semua program-program dari pemerintah seperti pelatihan, pendampingan, kemudian mengajak mereka benchmark ke tempat-tempat lain itu menjadi salah satu upaya supaya kompetensi, kemampuan, kapasitas mereka untuk mengelola desa wisata, mengelola ekowisata itu menjadi lebih baik lagi. Kita upgrade sehingga pada saatnya nanti, pada saat datang turis, baik domestik maupun mancanegara, mereka sudah siap. Dan saya pikir sebagai contoh, tahun lalu kita sudah membawa Kampung Malasigi menjadi pemenang pertama untuk lomba desa wisata tingkat nasional. Dan ini tentunya salah satu upaya kita untuk terus mendorong. Tidak hanya Malasigi, tapi juga tahun ini dan tahun-tahun ke depan, ada banyak lagi muncul desa-desa wisata di Papua Barat Daya yang bisa berbicara di kancah nasional. Gitu. Nah, acara hari ini, minggu ini dengan Bank Indonesia ini sebagai salah satu wujud dari tadi. Mereka menampilkan apa-apa kemajuan yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun juga teman-teman mitra dari private sektor, dari teman-teman NGO dan juga tentunya dari lembaga-lembaga keuangan yang selama ini membantu dan mendorong pertumbuhan kegiatan ekowisata dan UMKM di Papua Barat Daya. Apa tantangan terbesar dari pemerintah sendiri Pak dalam pengembangan wisata di Papua Barat Daya? Kalau kita bicara pariwisata minimal 3A. Satu, aksesibilitas. Aksesibilitas itu bisa jalan, bisa pelabuhan, bisa laut maupun telekomunikasi. Itu tantangan kita klasik di Papua Barat Daya ya, karena kita tahu semua kalau kita bicara ekowisata maka tentunya kita akan berkunjung ke tempat-tempat yang masih asli. Dan yang masih asli itu butuh effort, butuh jalan, butuh booth, butuh tempat yang memang agak jauh-jauh. Nah, tantangan kita sekarang bagaimana kita bersama-sama pemerintah dan juga private sektor dan juga teman-teman pelaku usaha lain, kita membuka tadi akses ke sana sehingga lebih mudah. Nah, yang kedua adalah tadi disampaikan oleh Pak Luki, karena ini ekowisata maka kita menyiapkan dengan baik produk wisatanya gitu loh. Nah, produk wisatanya itu karena kita berbasis alam, kita ingin memastikan bahwa alam yang kita sampaikan ke wisatawan itu masih betul-betul asli. Hutannya masih asli, flora faunanya masih bagus dan mudah untuk dicapai, dikunjungi, dilihat oleh wisatawan. Nah, yang paling penting ketiga adalah amenitas. Ini dalam pengembangan pariwisata, amenitas menjadi penting. Amenitas itu pendukung ya, seperti akomodasi, kemudian lembaga perbankan, restoran, telekomunikasi, air bersih. Ini semua penting dalam rangka tadi mendukung perkembangan suatu destinasi pariwisata gitu. Tapi ini semua dikerjakan secara bersama-sama oleh pemerintah baik pusat, provinsi maupun kabupaten kota. Semua harus kolaborasi. Pemirsa RRI dimanapun Anda berada, sampai disinilah saya Zulkarnain Wijaya bersama kru mengantarkan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa di Mozaik selanjutnya.